balik lagi di Friday Fragrance sama aku Andin. Aku Rere. Dari kostum kita nih kayak udah ketipung sayang. Karena kita bakal bahas parfum-parfum yang vibes-nya tuh cocok buat lebaran ya Kak. Benar. Kalau penasaran produk rekomendasinya apa aja, Keep on watching. Oke, yang pertama kali Andin, kita range dari yang tinggi dulu kalau harganya ya. Soalnya lebaran identik dengan THR. Betul, jadi langsung bisa beli tuh. Yes. Oke, yang pertama ini dulu ya. Ini dari Alien Object yang wanginya pandan. Straightforward ya, namanya pandan. Pandan, apakah ini pandan kue, apa pandan nasi? Oh iya, benar juga. Jadi, tapi kalau Alien Object nggak usah ditanya ya wanginya. Iya. Ini banget lah ya, distinct banget. Nih dari packagingnya aja kan kelihatan banget. Ramadan banget. Di botolnya juga Ramadan banget juga sih. Oke. Wow, strong banget. Jujur, ngingetin aku es cendol. Menurut aku, iya, kayak es cendol dan kayak klepon. Iya. Jadi wangi-wangi pandan ketemu gula merah gitu. Terus kayak ada gurih-gurih dikit. Iya, nyami gitu loh wanginya. Realistik banget sih. Biasanya sih kalau orang lebaran siang-siang emang suka ada disajikan es cendol gitu ya, biar nggak panas-panas gitu. Iya. Oke, buat harganya untuk Alien Object yang pandan ini sekitar 800-an ya. Jadi kayak wajar lah ya kalau harga segitu dan realistis juga gitu wanginya. Jadi bisa cek juga di e-commerce kesayangan kalian. Oke, lanjut. Yang kedua ini ya nggak usah heran lah ya, ini mah Personal chemistry. Ini yang wanginya patina. Ini tuh very sophisticated, kayak gimana ya? Awalnya agak fruity. Unik banget. Awalnya agak fruity, tapi terus lama-lama dry down-nya tuh woody dan leathery. Ini cocok sih kalau dipakai buat kayak silaturahmi masih jam-jam pagi menuju siang gitu, kayak jam 10, jam 11 menuju lunch. Jadi pas datang ke rumah orang tuh kita fresh banget keciumnya. Dan kan kalau dicium, wangi apa? Banget gitu kan, pas gitu. Kayak kalau aku pakai ini, aku bakal spraynya tuh kayak di belakang deket kerudung gitu. Soalnya kan kita kalau lagi lebaran suka cipika-cipiki gitu kan, jadi orang-orang tuh mencium enak. Aku nggak sih, aku kayak banjir. Oh banjir ya? Overspray. Tapi dia subtle, bukan yang jeng-jeng gitu kan. Mostly parfum yang fruity di depan tuh rada kayak kaget gitu kan. Tapi ini so subtle, lembut gitu kan. Tapi juga nggak meninggalkan mewahnya gitu loh. Enak banget. Ini enak biasanya banget kalau fruity tuh ada kayak sticky gitu, kayak ada rasa-rasa sticky. Kalau ini tuh enggak sih. Oke, buat personal chemistry yang patina ini nih kalau nggak salah berapa mili? 50 milian, ini sekitar 800-an juga. Jadi Andin sih tadi udah kayak enak banget nih, mau beli nih abis THR nih. Kalian bisa cek di e-commerce kesayangan kalian dan bisa cek juga di Female Daily Studio. Oke. Next, lanjut ya. kita punya apa? Kita punya ini. Apa nih? Our Projects Citrus Kyoto. Apakah seperti Kyoto? Menurut aku selain aroma-aroma yang kayak tadi ya pandan, terus yang agak-agak woody, yang fresh tuh juga cocok banget dipakai di lebaran. Karena nggak tahu kenapa vibes-nya kalau kita lagi ngunjungin rumah-rumah saudara gitu pas lagi lebaran tuh kayak panas gitu, gerah. Tapi malah surprisingly wanginya tuh aku malah jujur rada kuntikor karena jasmine banget sih, straightforward gitu. Tapi jasmine-nya tuh bukan yang kayak benar-benar cantik gitu loh Kak. Jasmine-nya tuh ada sisi freshnya. Bahkan tadi pas lagi opening, pas baru di spray, ada vibes citrus yang mengingatkan aku kenapa ini lebaran banget. Wangi ini citrus yang ada di sabun cuci piring. Oh, gak usah disebut ya namanya, tapi tahu lah ya yang mana. Soalnya kan lebaran tuh identik banget sama kita makan kayak makanan yang berlemak gitu kan, kayak banyak saus-sausnya gitu, bumbu-bumbu. Biasanya tuh bakal bersihin pakai si pencuci piring dengan aroma citrus itu. Dan ini agak mengingatkan sama itu in a good way ya, tapi
Oh, ini kayak jadi kalau misalnya lebaran udah mulai capek, kayak ada jam-jam tertentu kayak jam 2, jam 3 tuh kita mulai masuk kamar untuk menyendiri ya. Betul. Social battery-nya udah mulai drain. Nah, ini kayaknya spray-spray ini di kamar tuh jadi fresh lagi. Jadi fresh lagi. Oke, buat harganya buat Our Projects ini yang Citrus Kyoto ini ukurannya 30 mili dan ternyata dia tuh punya varian banyak ukuran gitu. Ini ukuran 30 tuh sekitar 700-an. Tapi kalau yang mau upsize nih, mau beli yang gedenya langsung itu sekitar 900-an. Oke, kalau mau beli produknya bisa di websitenya mereka Our Projects atau bisa cek di Fruition. Oke, jadi bisa dicoba juga ya di Fruition, bisa sniff-sniff. Dan dia variannya banyak jadi bisa sniff-sniff. Selanjutnya, ini sebenarnya inceran Andin udah lama banget. Udah lama aku soalnya aku ditanya kamu nyium, nyium gitu. Ini namanya apa? Hindsight, ini yang bouquet. Bouquet. Tulisannya bouquet, bukan bouquet. Jadi pasti ada nih yang pingin pakai floral pas lagi lebaran, kayak biar keluar gitu aura cantiknya. Cantik. Nah, si Hindsight bouquet ini kayaknya salah satu yang bisa jadi pilihan. Surprisingly, openingnya spicy. Iya. Ya kan? Kayak spices gitu, rempah-rempah. Iya. Tapi kok sekilas aku ngerasa kayak baby powder. Agak dikit banget. Kayak spice powder, terus sekarang aromatik banget. Kalau memang nggak mau cari yang pasaran, menurut aku ini cukup unik wanginya. Ada unsur calmingnya. Kayak menurut aku parfum-parfum yang dipakai pas lebaran tuh mesti ada sedikit unsur calmingnya, karena kan hari yang sangat hektik, kita bangun udah dari pagi, udah pasti udah dari siap-siap aja tuh udah digedor-gedor kayak buruan, ntar nggak dapet tempat. Tadi kita sempat nyontek notes-nya, emang di top notes tuh ada clary sage, makanya emang kayak aromatik banget. Terus di middle notes-nya tuh baru banyak floral, white floral, ada tuberose, ada ilang-ilang. Tapi yang paling noticeable ilang-ilangnya Iya, sih. ilang-ilangnya sekarang keluar banget. Makanya rada aku bilang baby powder atau memang creamy gitu loh. Creamy, setuju. Tapi tetap bukan yang cloying gitu sih Kak, nggak berpotensi cloying kayak walaupun dipakai siang-siang. Ini blendnya menarik sih, dan juga bukan yang kencang banget gitu sih. Nggak yang bikin pusing, nggak giung gitu loh. Benar. Buat sebuah parfum floral ini cukup yang nggak biasa ya, kayak kita ngebayanginnya ya parfum tuberose tuh udah banyak banget, tapi ini one of a kind sih, karena tadi si clary sage-nya itu dia di opening kuat banget presence-nya. Oke, kita langsung ke harganya ya. Buat ukuran 50 mili dengan desain yang kayak gini, itu sekitar 449. Kayak menurutku ini worth the splurge. Udah mulai agak masuk splurge yang 400-an. Dan by the way dia extrait de parfum, jadi udah ketahuan banget sih. Awet banget pasti. Oke, selanjutnya kita ada yang fresh dan manis. Kalau ada yang suka parfum-parfum yang fresh, fruity, manis tapi bukan yang overly creamy berat gitu. Ini ada dari Mine yang Ruby Royal. Dia juga extrait de parfum. Menggoda sih sebenarnya dari warnanya. Iya, karena aku suka merah. Iya, namanya aja udah Ruby. Apakah Jenny Ruby Jane? Jadi dia notes-nya itu, kamu bisa nebak nggak notes-nya apa? Kalau dari warnanya aja, sebenarnya bisa ketebak. Warna merah tuh mengingatkan kamu pada apa? Di pikiranku spicy, apakah iya? Ini strawberry. Hah? Aku nggak. Oh ya, pas kecium. Iya. Oh, fruity. Kayak ini cocok gitu kalau dipakai pas pagi-pagi siap-siap. Biasanya masih agak ngantuk-ngantuk gitu kan. Kita masih kebawa ngantuknya selama bulan puasa. Jadi pas pagi-pagi habis mandi mau siap-siap berangkat sholat Id, ini tuh langsung kayak zing, segar. Iya, kayak disemprot gitu tadi langsung kayak wow gitu loh. Kayak kaget. Aku nggak expect kalau se-fruity itu. Iya. Kayak se-strawberry itu. Se-strawberry Karena itu. di pikiranku merah kan spicy, nggak tahu ya di otak aku ya.
Cuman ternyata kaget juga. Rubynya adalah Strawberry. Mungkin ada beberapa rumah nih saudara kalian pas datengin tuh ada es buah. Biasanya sih keluargaku suka ada ya yang kayak nyajiin es buah yang ada kayak jelly, strawberry gitu. Jadi ini agak mengingatkan, udah gitu si airnya itu pakai kental manis gitu kan. Jadi kayak ini tuh menggambarkan suasana minum es buah pas siang-siang gitu. Iya, enak banget, seger. Kok seger apa nih seger? Seger, fresh gitu, tapi freshnya tuh bukan, kan kalau biasanya parfum gourmand ya wangi buah-buah atau manis-manis tuh cenderung yang creamy atau gimana, tapi ini yang bener-bener seger banget gitu. Buat harganya ini di 50 ml sekitar 300-an menuju 400 gitu sih. Wow. Terus di kantor tuh di meja aku yang pakai ini tuh aku sama Dita, kita sebelahan kan duduknya. Kayak kita udah hafal, bahkan kalau udah sisa dry down-nya aja tuh masih kecium stroberinya. Biasanya kan kalau di Top Notes tuh udah mulai tapi ini masih enak. Selanjutnya ini lumayan rame ya, rame banget dari akhir tahun lalu. Sampai dia aja tuh cerita ke aku tuh beli filenya dulu. Iya, aku udah penasaran banget. Apakah itu? Tada! Yes, ini Gayer X Nala Kelinci. Hai Kanala. Halo. Ini Melancholy Verse of a Forgotten Flower. Dari botolnya tuh udah kayak nama dan botolnya tuh pas gitu. Ungu, terus kayak lilac type of color gitu-gitu loh. Jadi kayak apakah melancholy? Iya. Menurut aku karena aku udah beli si vialnya itu di cantnya itu, aku jadi udah sempet nyobain dan kayak menurut aku ini lebaran banget. Kenapa? Karena tahun ini Kak, kan trennya tuh lebaran, makeup lebaran seger kayak abis mandi gitu kan. Kayak keyword itu tuh diulang-ulang mulu. Nah menurut aku kalau misalkan itu makeup, ini parfum, versi parfumnya gitu. Ini kayak bener-bener abis mandi terus. Make sense sih. Aduh, apakah abis mandi? Kan kayak baby powder tapi versi elevated gitu. Kayak versi naik kelas. Iya. Aku nggak tahu ya, maksudnya asbun aja nih, sorry maaf banget nih sebelumnya. Cuman menurut aku tuh entah kenapa baby powder itu kan memang sedikit warm type of scent gitu kan. Cuman setuju. Ini dingin. Iya, ada kayak cooling, calming, beneran kayak abis mandi. Iya, dingin, terus agak seger dikit kali. Tapi ya memang berasa sih main notes-nya kali ya yang emang kecium tuh kan, karena to be honest dari aku lihat notes-nya jarang nih nemu bunga yang ada di parfum ini. Benar, gitu. si mimosa itu ya. Si Kanala nih emang suka banget mimosa. Jadi kayak ini emang describes her perfectly, and also lebaran dan juga aku. Karena aku emang suka parfum-parfum abis mandi gitu. Bisa. Atau mungkin ada juga yang kalau lebaran tuh naruh fresh flowers gitu di rumahnya. Iya, benar. Mungkin ada yang beli mimosa, mungkin mahal sih, tapi ya mungkin bisa ya kayak dipajang. Iya, itu beli ini aja. Ya, atau beli ini aja, kayak taruh bunga plastik, semprotin ini. Terus untuk ketahanannya, longevity-nya tuh juga moderate menuju cukup tahan lama gitu ya. Kalau di aku biasanya lebih bakal tahan lama kalau spraynya tuh di baju gitu. Jadi ini buat waktu-waktu jam-jam menuju udah sumuk gitu ya. Misalkan masuk jam 3 tapi masih ada nih abis sholat asar masih mau ke rumah-rumah saudara. Nah biar jadi fresh lagi bisa banget pakai si Melancholy Verse of a Forgotten Flower gitu. Enak-enak. Yes. Buat harganya berapa nih? Buat harganya ini tuh 50 ml, harganya sekitar 260.000. Masih oke banget. Dan menurut aku ini kan ini ya limited edition collab gitu. Mendingan beli. Bener, beli sih kalau limited. Kayak aku tuh kalau limited, aduh kata-kata daripada aku beli sih. menyesal. Oke, last but not least Kita punya Moonlight. Moonlight dari Dascent. Dari botolnya sih minimalis ya? Iya, suka sih. Ini kayaknya buat cowok juga oke. And by the way, ini extrait de parfum, jadi lucu ya. 35 ml, terus bisa dibawa kemana-mana juga ukurannya. Cukup lah di tas THR-mu itu.
atas angpau. Tunggu, aku nyemprot di sini. Fresh banget. Agak floral gitu Iya. ya. Terus ada manis, tapi manis dari floral, bukan manis-manis gourmand sugary gitu. Ini nih ngingetin aku sama minyak telon. Sebenarnya. Oh iya, sekarang Sekilas, cium. iya kan? Siapa yang kalau lebaran suka tiba-tiba di kamarnya udah ada bayi. Tidur, Nah. ponakan numpang tidur. Itu kan biasanya suka ada tuh. Ini mungkin wanginya mengingatkan itu ya. Nah jadi tadi notes-nya itu ada white florals kayak tuberose, jasmine, terus juga ada pear, makanya bikin apa ya, crisp gitu. Aromanya tuh segar, ada manisnya sedikit tapi crisp dibandingin sama yang tadi strawberry tuh manisnya gimana ya, beda gitu sama pear. Terus yang unik lagi tadi hasil mencontek juga dia ada nose whipped cream. Yeah. Jadi mungkin kalau emang suka aroma yang kayak masih ada freshnya tapi di dry down-nya itu dia lebih creamy menuju ada manisnya subtle banget sih. Menurut aku lebih cocok ke lactonic kayak susu gitu. Iya, karena creamy itu ya. Bisa nih dicoba si Dasen yang Moonlight. Betul. Buat harganya si Dasen ini yang Moonlight tuh sekitar 100 ribuan. Oh, affordable banget. Iya, tapi juga apa dia sering banget promosi di e-commerce itu tadi aku ngintip gitu. Jadi bisa cek juga di e-commerce kesayangan dan dia tuh juga ada file size gitu kalau mau coba. Kalau coba-coba dulu. Bisa langsung cek di e-commerce kesayangan. Oke, itu dia 7 rekomendasi parfum yang vibes-nya tuh lebaran banget. Betul. Dan juga range harganya tuh beragam, mulai dari yang 800-an, terus ada yang mid range di 300-400, sampai yang affordable di 100 sampai 200-an. Nah, semua juga aromanya tuh beragam, ada yang floral, ada yang fresh, ada yang ada sedikit spicy-nya, ada yang gourmand. Jadi disesuaikan dengan budget dan juga preferensi kamu. Betul, dari kelihatan lah ya dari Jusnya. macam-macam jusnya itu udah variasi banget. Jadi kalian nggak pusing lagi buat cari-cari kira-kira yang cocok buat lebaran tuh apa gitu ya. Jadi langsung straightforward aja lihat di video ini terus udah kayak oke, gue tahu mau beli apa gitu. Oke, komen di bawah kira-kira dari semua parfum yang udah kita rekomendasiin ada nggak sih yang kalian punya, komen di bawah. Dan kalau memang kalian punya rekomendasi parfum lain nih buat lebaran juga boleh komen di bawah. Oke, sekian video dari kita berdua. Thank you so much for watching and until next time. Bye. Selamat lebaran. Selamat lebaran.